Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Alhamdulillah, akhirnya Bobon Santoso mualaf. Namun, anehnya di balik mualafnya Bobon Santoso, ada yang terkejut guys. Siapa itu? Istrinya sendiri. Bayangkan, Bobon Santoso mualaf, tapi istrinya tidak tahu. Sungguh, sungguh di luar nurul ya. Kenapa istrinya nggak tahu? Apakah Bobon Santoso ini tidak disetujui oleh istrinya mualaf? Menarik untuk kita bahas ya. Jadi bagi pecinta kuliner, Bobon Santoso ini sudah tidak asing lagi ya. Sudah sangat familiar ya. Sudah sangat-sangat terkenal ya. Jadi bagi teman-teman Kristen atau non Muslim ya, mohon ya dengan sangat jangan dihujat ya Bobon Santoso kalau mualaf, jangan dihujat ya. Kita harus dukung, kita harus memberikan ucapan selamat ya. Jadi ini serius guys, nggak bohong ya. Kita harus memberikan ucapan selamat ya. Jangan dihujat ya, nggak boleh. Karena apa? Karena orang yang beragama itu tidak mungkin menghujat. Orang yang mengerti agama itu tidak mungkin menghujat ya. Jadi kalau saya perhatikan ya di Konoha itu ya, kalau ada yang beda agama misalnya, ada yang murtad, ada yang mualaf misalnya. Biasanya ya pasti ada yang menghujat, ada juga yang tepuk tangan. Jadi saya melihat ini sudah mirip-mirip seperti MLM ya, sudah agak mirip-mirip seperti MLM, ya nggak sih? Kalau misalnya kita dapat member baru, oh tepuk tangan. Kalau kita kehilangan member, kita akan hujat mati-matian. Jadi menurut saya ini udah semacam MLM. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa alasannya? Karena sebenarnya kalau jujur kita itu adalah makhluk yang berkawanan ya, atau makhluk patungan. Jadi kalau ada sebagian daripada anggota kelompok kita yang pergi, yang hilang, biasanya kita akan marah-marah. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang primitif menurut saya. Jadi bagi teman-teman Kristen ya, jangan terpancing marah, nggak boleh ya. Non Muslim juga nggak boleh ya. Kalaupun ada yang murtad gitu, jangan terlalu dibanggakan gitu ya. Teman-teman Islam juga jangan marah-marah, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau kita semakin marah-marah, kalau ada yang mualaf atau yang murtad, maka orang tersebut akan membenci agama. Kenapa? Karena mereka akan menilai, oh ternyata orang beragama seperti ini ya. Oh ternyata orang beragama itu seperti mencari member ya, seperti MLM dan lain sebagainya. Jadi mereka akan sangat membenci agama. Justru gelombang mualaf atau murtad kalau lagi dihujat ya, justru hal seperti ini yang menjadikan banyak orang jadi ateis, agnostik dan lain sebagainya ya. Jadi bagi teman-teman Kristen, nonis ya, harus dukung Bobon Santoso walaupun istrinya tidak tahu Bobon Santoso mualaf. Ya nggak jadi masalah ya. Jadi menurut saya ya, justru bagus kalau Bobon Santoso ini mualaf. Kenapa? Apa alasannya? Jadi gini guys, saya netral ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya tidak berpihak pada agama Kristen, saya tidak berpihak pada agama Muslim dan lain sebagainya. Justru saya melihat ya, kalau Bobon Santoso, kalau Cindo seperti Bobon Santoso, terus Dr. Richard Lee, Deddy Corbuzier, kalau mereka ini banyak mualaf ya seperti Baba Alun dan lain sebagainya, maka ini akan memperbaiki citra Islam dari dalam. Apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat-sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Jadi kalau mereka ini bisa memperbaiki citra Islam ya, bikin pola pikir umat muslim di Konoha itu lebih positif, maka akan berkurang orang yang radikal di Konoha. Karena menurut penelitian ya, jumlah orang yang radikal di Konoha itu 33 juta orang. Jadi kalau orang-orang seperti ini, orang-orang positif seperti Bobon Santoso, Deddy Corbuzier, Dr. Richard Lee ya, atau Ramon Chin ternyata beragama muslim ya. Jadi kalau orang-orang seperti ini jadi influencer di Konoha, mempengaruhi pola pikir warga Konoha, maka Konoha akan cepat maju. Jadi pola pikirnya seperti itu ya. Jangan di dalam hati kita jangan ada kebencian ya. Bobon Santoso pindah agama, kita hujat mati-matian, jangan seperti itu. Itu namanya primitif. Jangan. Kita doain ya, supaya apa? Supaya citra Islam di Konoha itu lebih bagus lagi, dan ini akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat kita, dan ini akan mempengaruhi apa? Kemajuan suatu bangsa. Lagian menurut saya
pribadi ya, kalau saya perhatikan, kalau ada cindo mualaf itu jarang-jarang mereka fanatik, sangat jarang. Seperti Deddy Corbuzier ya, Baba Alun ya, bahkan Bobon Santoso sekalipun, kalau mualaf saya melihatnya ya seperti itu aja, nggak terlalu fanatik dalam beragama. Bahkan Deddy Corbuzier nggak ada tuh. Deddy Corbuzier menggunakan sorban, jenggotan, nggak ada. Bahkan Felix Xiao sekalipun tidak pernah saya melihat dia menggunakan atribut-atribut keagamaan yang terlalu fanatik dalam beragama. Nggak seperti itu ya. Jadi saya melihat Cindo itu tidak terlalu fanatik dalam beragama, dan ini sangat bagus ya untuk perbaiki citra agama Islam yang ada di Konoha. Ini lebih penting daripada kita menghujat ya orang yang pindah agama. Semakin kita hujat mereka, terutama yang nonis ya, maka semakin mereka membenci agama kita. Jadi nggak boleh ya. Saya sebagai konten kreator, walaupun saya banyak dihujat karena saya sering mengatakan seperti ini, nggak jadi masalah ya, bodoh amat yang nonton video ini mau 3 biji kayak 3 orang kayak ya bodoh amat. Biar apa? Biar negara kita maju. Ini lebih penting daripada kita menghujat ya. Jadi ini yang akan saya rubah ya, tradisi seperti ini yang saya rubah di Konoha. Makanya saya memilih jadi influencer atau content creator. Biar apa? Biar kita ya bisa maju. Ini lebih penting daripada kemajuan satu bangsa ya. Kalau mereka ini mempengaruhi pola pikir suatu bangsa ya, kita akan cepat menjadi negara maju. Karena apa? Karena pola pikir itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Lagian ya, menurut antropolog ya, garis bawah ya, menurut antropolog, agama itu sekedar budaya. Jadi apa susahnya sih kalau kita bina budaya? Ya kan? Sama seperti misalnya kita pakai baju adat Jawa, ya, adat Sunda, adat Batak, adat Minang. Apa susahnya sih? Gak jadi masalah kan? Jadi menurut antropolog seperti itu. Makanya kita harus melihat dari sudut pandang yang lain ya. Jangan hanya melihat dari satu sudut pandang. Kalau kita pakai baju daerah, baju adat, apa salahnya? Bedanya dengan pindah agama itu, kalau kita pakai baju agama lain itu disakralkan, didoakan. Bedanya itu aja. Kalau secara antropolog sama aja ya. Agama itu kan produk budaya juga menurut antropologi ya. Bukan menurut saya. Nanti saya dihujat lagi sama netizen ya. Menurut antropologi, agama itu semacam budaya ya. Jadi apa susahnya kalau pindah ya kan. Kemudian Bobon Santoso memutuskan mualaf dan dipandu oleh Ustadz Dery Sulaiman pada 10 Maret di salah satu masjid di Jawa Barat. Video ini viral ya setelah diposting oleh Ustadz Dery Sulaiman. Wow, luar biasa. Bobon Santoso mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dipandu oleh Ustadz fenomenal bernama Dery Sulaiman. Namun ketika Dery Sulaiman ya posting dan Bobon Santoso juga menyatakan dirinya, mengikrarkan dirinya mualaf, istrinya itu loh, istrinya Bobon Santoso yakni Cheryl ya, diduga tidak tahu bahwa keputusan ini diambil sang suami. Jadi saya tuh bingung ya, emang kalian nikah ngapain aja, kok gak tahu gitu, gak ada misalnya izin gitu, harusnya kan izin ya. Malahan istrinya menuliskan kalimat, hah? Serius mualaf? Oh my god, oh my god. Soalnya aku belum dapat info sih tulisnya saat membagikan ulang postingan mengenai mualaf Santoso. Bayangkan istrinya nggak tahu. Jadi saya tidak menyalahkan Bobon Santoso ya, ini masalah mereka pribadi ya. Cuman kalau sudah diposting ulang sama istrinya, terus dikasih caption, hah? Serius mualaf? Jadi kita bertanya-tanya ya. Ya harusnya, wajarnya Bobon Santoso itu izin dulu sama istri. Ma, saya mualaf dulu ya. Ya ma. Jadi kita kan semakin curiga ya, ada curigaan daripada netizen. Ya wajar ya kalau istrinya posting seperti ini kan, nggak jadi masalah kan, bukan berpikir negatif ya. Kita curiga, jangan-jangan mereka ini tidak ngobrol dulu ya, tidak tukar informasi. Jangan-jangan dugaannya bisa aja Bobon Santoso ini, ya begitulah. Kemudian sebenarnya kalau boleh jujur ya, orang yang pindah agama itu biasanya diam-diam. Kalau yang serius ya,
kecuali dia nyari sensasi gitu, nyari popularitas, biasanya mereka akan mengikrarkan, wahai dunia, saya pindah agama, lihatlah saya pindah agama, saudara-saudara, lihatlah betapa saya itu pindah agama. Biasanya seperti itu, mengikrarkan ke seluruh dunia. Kalau yang menurut saya itu yang nyari ini ya, nyari popularitas ya, nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu ya, nyari simpati dan lain sebagainya. Tapi kalau yang biasanya itu yang pindah agama yang serius itu diam-diam sebenarnya. Kemudian pengaruh dari sosmed juga bisa bikin seseorang pindah agama. Seperti kasusnya yang kemarin tuh yang di Garut itu ya, yang lagi puasa, ada orang puasa, terus ada ormas ya menggunakan jubah agama, terus ada wanita menggunakan cadar dan lain sebagainya ya. Ada viral tuh videonya ya. Tiba-tiba patang-teng masuk ke warung. Bubar. Kalian nggak puasa, terus ada yang gelasnya mohon maaf ya, yang puasa yang gelasnya ituin ya, dicuburin dan sebagainya. Pokoknya ada yang dihancurin dan sebagainya ya, ngeri ya ngelihatnya. Jadi hal-hal seperti ini yang bikin seseorang itu kalau misalnya ini mau pindah agama ke agama muslim, kok gitu ya, kok kasar banget ya. Jadi hal-hal seperti ini mempengaruhi ya. Bisa aja misalnya nih contoh ya, kalau misalnya yang pindah itu artis misalnya satu, tapi bisa aja yang murtad 10 orang diam-diam, ya kan? Jadi kita melihat persentase, karena Guru Gembul pernah mengatakan jumlah orang yang murtad itu lebih banyak daripada orang yang mualaf menurut persentase jumlah penduduk. Guru Gembul loh yang ngomong seperti itu, bukan saya ya. Guru Gembul pernah mengatakan seperti ini di salah satu di salah satu channel bernama Gembulikum. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya ada satu pindah artis, kita gembor-gemborkan ya. Itu sama seperti dukun ya. Dukun kan analoginya seperti ini ya. Kalau misalnya yang sembuh satu orang digembor-gemborkan, tapi yang ribuan orang berobat ke dia yang gagal itu tidak pernah digembor-gemborkan. Jadi itu yang perlu kita waspadai teman-teman muslim ya. Makanya kita harus memperbaiki citra gitu di sosial media umat-umat muslim ya. Berita baiknya hal seperti ini ya, ketika viral ya, ada orang yang lagi puasa terus mencak-mencak marah-marah terhadap orang yang nggak puasa. Bisa aja orang yang nggak puasa itu adalah musafir misalnya, orang yang datang bulan misalnya, kemudian yang nonis misalnya dan lain sebagainya. Nah, apa salahnya kan? Nah, ini yang diprotes oleh Wakil Bupati Garut ya. Jadi saya sangat salut dengan Wakil Bupati Garut. Wakil Bupati Garut mengatakan dengan tegas, cara mainnya tidak seperti itu, Pak. Nanti investor-investor pernah nggak mau datang ke Garut. Kenapa? Karena ada premanisme seperti ini di Garut. Cara main tidak seperti itu. Wewenangnya bukan di Anda, Pak. Di Satpol PP kalau mau menertibkan hal seperti ini. Tapi apa? Tapi di video itu, ya, di video itu para ormas itu dugaannya mereka mengatakan seperti ini. Jangan pancing kemarahan daripada umat muslim. Jangan pancing kemarahan daripada umat muslim. Jadi mendengar kalimat seperti ini kan, apaan sih orang beragama kok songong banget ya. Kita berpikir seperti itu kan. Jadi hal-hal seperti ini yang bikin orang skeptis dengan agama, nggak peduli dengan agama. Biasa aja dia misalnya di KTP-nya beragama, tapi nggak peduli lagi dengan agama. Bodoh amat. Apaan sih agama? Nggak masuk akal banget. Bisa aja seperti itu ya. Jadi jangan menutup kemungkinan ya. Kemudian kenapa seseorang yang mualaf atau yang murtad itu biasanya ada yang menghujat, ada yang tepuk tangan, hore-hore ya, mirip seperti MLM ya. Saya perdalam lagi ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, tapi saya perdalam lagi di sini. Ini bagian daripada mental primitif atau mental sapien. Jadi ada seorang peneliti dari Israel pernah mengatakan, sebenarnya orang-orang yang misalnya nih pindah ke komunitas lain ya, dari komunitas kita ke komunitas lain, itu adalah mental primitif ya, yang jutaan tahun lalu ada menancap di otak manusia, ada semacam terpatri di otak manusia, yaitu manusia modern Homo sapien. Dan ini terbawa-bawa sampai zaman sekarang. Jadi kalau ada orang yang mualaf terus kita hujat ya, kita hujat mati-matian, kita kata-katain, kamu mualaf itu mau ini ya, mau
bisa poligami ya, kamu malah biar terkenal ya, dan lain sebagainya, bla bla bla. Jangan seperti itu, jangan dihujat ya. Ini adalah mental primitif. Kalau bila perlu kita berikan semangat ya, kita berikan selamat ya. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya. Kalau kita hujat ya, terus kita kata-katain, maka orang-orang yang di luar agama ya, misalnya orang yang tidak beragama akan berpikir, ternyata orang beragama seperti itu ya. Jadi yang bisa bahas seperti ini ya, masalah agama sebenarnya yang paling jujur itu adalah agnostik. Kenapa saya mengatakan orang yang paling jujur bahas agama itu adalah agnostik? Karena dia tidak berpihak pada agama tertentu. Coba kalau saya yang bahas masalah ini, misalnya saya beragama Kristen, pasti saya ngomong, wah Santoso itu bla 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 bla. Mungkin saja saya kata-katain kan. Kalau misalnya saya beragama Muslim ya, terus ada teman saya atau artis yang murtad misalnya, saya pasti akan kata, oh bla 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 bla, saya kata-katain. Jadi justru seorang agnostik itu yang jujur sebenarnya. Karena apa? Karena dia tidak berpihak. Tidak ada kepentingan memihak agama tertentu. Netral ya, posisi netral. Di sini misalnya Islam, di sini Kristen, dia di sini tengah-tengah, netral. Nggak memihak pada agama Kristen, nggak memihak pada agama Islam. Jadi lebih jujur ya. Makanya saya itu lebih mendengarkan ya seorang agnostik atau ateis kalau bahas agama. Kenapa? Karena mereka lebih jujur, belak-belakan. Sama seperti misalnya kita memilih pasangan tertentu ya, pilpres misalnya. Ada 3 pasangan misalnya. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar misalnya. Yang lebih jujur menilai mereka ini siapa? Ya orang yang golput lah. Karena apa? Karena mereka mempelajari ketiga-tiganya, mengetahui ketiga-tiganya, dan mereka memutuskan untuk golput. Coba kalau kita tanya pendukung Prabowo, akan mengatakan, oh Prabowo itu lebih bagus daripada yang lainnya. Pendukung Anies juga seperti itu. Sama, agama juga seperti itu, seperti klub sepak bola. Ya. Jadi yang berani memprotes, berani mengkritik agama kita itu ya di luar daripada agama. Ya kalau ada kejadian seperti ini, yang jujur itu ya orang yang tidak beragama kalau boleh jujur. Jadi sekali lagi buat teman-teman Kristen ataupun teman Muslim ya, kalau misalnya ada yang mualaf atau murtad di Konoha itu, jangan dihujat ya please ya. Karena apa? Karena akan merusak citra agama Anda sendiri ya. Mereka akan berpikir, kok gitu ya kelakuan orang yang beragama, kok gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, jangan menilai seseorang dari agamanya dong, jangan menilai dong ya. Misalnya kita cuci tangan ya, ini kan bagian daripada cuci tangan ya, karena kita lepas dari tanggung jawab. Jangan menilai dong. Padahal kalau boleh jujur ya, banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama. Dipengaruhi oleh apa? Agama dong. Agama itu sangat mempengaruhi pola pikir, cara makan, cara tidur, cara berpikir kita. Cara menghujat sekalipun dipengaruhi oleh apa? Oleh apa yang kita pelajari. Apa yang kita pelajari sehari-hari? Agama. Karena warga Konoha itu sangat religius menurut data ya. Jadi apa-apa kita hubungkan dengan agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan itu tidak ada hubungannya dengan agama ya. Sekalipun dia menggunakan atribut agama, nyolong misalnya, melakukan kejahatan misalnya, selingkuh misalnya, padahal dia menggunakan atribut agama. Sama seperti yang viral-viral kemarin itu, yang guru sama muridnya itu. Gurunya, bayangkan guru agama menggunakan atribut agama. Masa kita menutup mata dia adalah seorang guru agama terus melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu? Sungguh tidak masuk akal ya. Jadi agama itu mempengaruhi pola pikir suatu bangsa, sangat mempengaruhi ya. Jangan mengucapkan kalimat, jangan menilai seseorang dari agamanya. Justru kita berusaha menjaga citra agama kita. Ya kalau kita nggak bisa menjaga citra agama kita, jangan menggunakan atribut agama kita dong. Kenapa? Karena itu akan merusak agama kita sendiri, akan mencoreng nama baik agama kita sendiri. Ya, itu tugas kita sebagai orang beragama. Enak banget ya kalau misalnya kita beragama tapi tidak menjaga agama kita. Ya harus menjaga dong. Ya jangan lepas tangan, jangan nilai seseorang dari agamanya. Nggak boleh seperti itu. Justru agama itu mempengaruhi pola pikir kita. Kalau kita selalu mengatakan seperti itu, artinya nggak ada perubahan, ya kan? Bodoh amat, mau agama kita hancur, kita bodoh amat. Harusnya kalau misalnya ada yang mencoreng agama kita, ya, contoh misalnya dia menggunakan atribut keagamaan, terus nyolong misalnya, memperkaos apa segala macam misalnya, kita harus mengeluarkan dia dari agama kita. Biar apa? Biar agama kita itu tidak tercoreng. Sama seperti sekolah. Kalau sekolah kita itu misalnya mau nama baiknya bagus ya, harus kita jaga dong. Kalau misalnya ada seseorang
yang di sekolah kita itu, ya katakanlah misalnya dia melakukan kejahatan, ya berantem dan lain sebagainya, kita keluarin dong, biar apa? Biar nama baik agama kita terjaga. Sama seperti agama juga seperti itu. Masa sekolah mengatakan jangan lihat sekolah dari muridnya dong? Ya itu ada hubungannya antara sekolah dengan muridnya. Apa sih yang diajarkan di sekolah? Sama seperti itu ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekuno, salam rasional.